Pasti kalian mengira Daigil akan membunuh kakak Unyun karena dendam kan? Sayangnya tebakan kalian meleset. Daigil mengancam menggunakan sebilah pisau ke leher kakak Unyun. Daigil tertawa karena melihat reaksi kakak Unyun yang tak menyangka dirinya sampai di sini. Daigil kemudian langsung menanyakan keberadaan Unyun. Akan tetapi Sungwon tidak mengaku dan mempersilahkan Daigil untuk membunuhnya saja. Daigil sempat ragu, namun Sungwon kembali mengompori Daigil dengan berkata bahwa seluruh keluarga Daigil telah ia bunuh. Sontak hal itu memicu amarah Daigil dan ia pun langsung menggoreskan kepala Sungwon saat itu juga. Sementara itu di tempat lain Taiha dan Unyun dikepung oleh pasukan kerajaan yang bertugas di Pulau Jeju. Dengan sedikit trik Taiha berpura-pura menyerah pada pasukan tersebut. Namun ketika salah satu pasukan hendak mengikatnya, barulah ia mulai merebut tali pasukan tersebut untuk digunakannya melindungi diri. Alhasil Taiha berhasil melumpuhkan mereka. Namun masih ada salah satu pasukan yang berhasil lolos. Pasukan tersebut langsung menembakkan panah ke arah Unyun. Beruntung Taiha dengan sigap melindungi Unyun dengan tangannya. Setelah itu Taiha mencabut panah itu dari lengannya. Dengan telaten Unyun merawat luka Taiha. Sementara itu di tempat lain Daigil masih sempat-sempatnya mengejek Sungwon yang menghapus tanda budaknya untuk menyamar sebagai bangsawan. Sekali lagi Daigil bertanya di mana Unyun. Scene berpindah pada Hansum yang sedang menggendong cucu Raja Inju. Setelah di tempat sepi, Hansum kemudian menceritakan kepada Iem bahwa putra mahkota sedang dalam bahaya. Awalnya si Iem ngotot tak percaya. Namun Hansum menjelaskan bahwa beberapa faksi telah merancang sebuah pembunuhan untuk pangeran dengan tujuan ingin merusak tatanan kerajaan. Iem pun terpaksa menurut dan ikut pergi bersama Hansum. Sementara itu terlihat Taiha dan Unyun yang tengah beristirahat di sebuah gua. Sambil membalut luka Taiha, Unyun menanyakan sebenarnya apa yang direncanakan oleh Taiha. Sang Taiha kemudian menjelaskan bahwa orang yang akan ditemuinya adalah anak dari almarhum putra mahkota Soyun. Unyun bertanya jika Taiha menemukan anak tersebut apakah dia akan naik tahta. Taiha dengan mantap menjawab bahwa dia harus naik tahta. Taiha berkeyakinan jika anak ini selamat dan naik tahta, maka sudah pastilah Joseon akan berubah menjadi lebih baik. Mendengar semua cerita itu, Unyun sempat ingin melepaskan dan membiarkan Taiha dalam misi besarnya. Akan tetapi Taiha mengulurkan tangannya dan memohon agar Unyun tetap di sisinya. Dan inilah awal dimana Unyun mulai bisa move on dari Daigil. Di tempat lain terlihat para pengawal Sungwon tengah menyergap dan menawan Seolhwa. Mereka menyeret dan menodongkan pedang ke leher Sohwa. Sementara itu Daigil masih terus mendesak Sungwon agar memberitahu di mana Unyun. Akan tetapi tiba-tiba pengawal Sungwon datang membawa Seolhwa dan mengancam untuk membunuhnya. Mendengar ekspresi Seolhwa yang ketakutan, Daigil pun terpaksa keluar. Akan tetapi sekali lagi Daigil menunjukkan bahwa betapa seramnya Daigil yang sekarang. Ia dengan mudah melumpuhkan pengawal Sungwon saat itu juga. Setelah itu Sungwon menjelaskan mengapa ia bisa sampai sekarang ini. Kala itu sebenarnya Daigil lah yang awalnya membuat Unyun jadi celaka. Waktu itu Daigil tengah memohon kepada ayahnya untuk merestui pernikahannya dengan Unyun. Sang ayah jelas marah dan menganggap Unyun telah menggoda Daigil. Oleh karenanya Unyun pun disekap dan tak diberi minum sedikit pun. Setelah itu Sungwon menghadap ayah Daigil dan memohon agar membebaskan Unyun. Kalian tahu fakta apa yang paling mengejutkan? Ya, sebenarnya Sungwon ini adalah anak dari bapaknya Daigil dengan ibu Unyun yang seorang budak. Jadi Sungwon adalah kakak tiri dari Daigil dan satu ibu dengan Unyun. Kala itu Sungwon untuk pertama kalinya memohon dengan mengatasnamakan status anak dan ayah.
Namun si bapak justru tak mau mengakuinya dan malah mengancam akan mengurungnya juga. Dari kejadian itulah Sung Hwan pun tak bisa mengendalikan diri. Ia membakar rumah dan membunuh orang yang sebenarnya ayahnya sendiri. Tentu Daegil terkejut mengetahui fakta tersebut. Namun tetap, Daegil tak bisa meredam amarahnya dan hendak akan membunuh Sung Hwan. Sung Hwan kemudian menanyakan apakah Daegil masih mencintai Unyun. Sung Hwan menyuruh agar Daegil melepaskannya karena sekarang Unyun sudah menikah dengan budak bernama Song Taeha. Mendengar itu, tentulah Daegil terhenyak dan lemas saat itu juga. Dia mengingat saat dimana ia telah melemparkan belati ke arah wanita yang bersama Taeha. Sekali lagi, Sung Hwan menyuruh Daegil agar berhenti mengikutinya. Karena itulah arti cinta sebenarnya. Tak lama itu, tiba-tiba Sung Hwan menusukkan belati di tangan Daegil ke perutnya sembari mengucapkan untuk yang pertama kali. Daegil mas tak menyangka Sung Hwan mati begitu cepat. Ia masih mencoba membangunkan Sung Hwan dan ingin bertanya lebih lanjut tentang Unyun. Kini Daegil bagaikan orang hidup tanpa tujuan. Daegil pun terduduk lemas. Selwa yang mendengarnya ikut sedih dan ikut bersimpati. Keesokan harinya Hansum dan Iem bersama putra mahkota bersembunyi di gua. Mula-mula ia meminta maaf kepada putra mahkota karena telah berlaku lancang. Putra mahkota tersenyum manis seperti Mimin. Si Iem yang menyaksikan itu lantas memohon maaf karena telah menuduh Hansum orang jahat. Hansum mengaku bahwa ia bukan tipe orang yang mengkhianati rekannya sendiri. Oleh karenanya sebenarnya tujuan dia berada di Jeju untuk melindungi putra mahkota atas dasar berpura-pura berkhianat karena disuruh oleh Taeha. Iem pun mulai bersimpati dengan Hansum yang selama ini ternyata menyembunyikan identitasnya demi penyamaran selama hidupnya. Hansum pun juga sama, ia mengaku sudah lama menyukai si Iem. Si Iem sempat pesimis bisa berjodoh dengan pria yang menurutnya berjasa besar. Namun Hansum meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka bertiga lalu kembali berjalan ke utara. Hansum dengan berbahagia berbincang-bincang dengan Dayang yang disukainya. Pertanyaan beberapa kali terlontar dan si Iem hanya malu-malu mau. Akan tetapi kebahagiaan mereka sirna tatkala sebuah tombak menembus dada si Iem. Ya, itu adalah Chulwong yang dari tadi mengikuti mereka. Hansum menangis mengetahui Iem sekarat. Akan tetapi dia harus segera berlari membawa pangeran kecil. Wah, kira-kira gimana ya perasaan Hansum? Pasti sangat menyakitkan tentunya. Hansum terus berusaha lari sambil menggendong pangeran kecil. Singkat cerita, Chulwong berhasil menyusul Hansum. Sedikit info, mereka ini dulu sebenarnya di pasukan yang sama. Namun pangkat Hansum masih di bawah Chulwong. Mereka pun akhirnya bertarung. Dengan ilmu pedang yang sangat hebat dari Chulwong, tentu membuat Hansum kewalahan karena dia sambil menggendong putra mahkota. Saat Hansum menurunkan putra mahkota dan fokus pada peperangan, sebenarnya Hansum ini sempat mengimbangi Chulwong. Akan tetapi dia harus tertebas kakinya karena mencoba melindungi putra mahkota. Di sisi lain terlihat Taeha yang sadar anak buahnya dalam bahaya. Dia kemudian berjalan terburu-buru dengan menyusuri bukit yang begitu terjal. Unyun yang kelelahan lantas membiarkan Taeha pergi duluan untuk menyelamatkan putra mahkota. Saat Chulwong selangkah lagi membunuh Hansum, kemudian terdengar sebuah teriakan Taeha menghentikan itu.
Taiha meminta Hansum pergi dulu membawa pangeran, sementara dirinya yang sedang tidak membawa golok lalu meminjam pedang pada Hansum. Di situ Taiha masih menganggap Chulwong sebagai rekannya sendiri, akan tetapi Chulwong hanya menganggap Taiha sebagai budak. Pertarungan pun akhirnya berlangsung begitu seru. Kalau dilihat-lihat, kemampuan Taiha masih unggul dari Chulwong. Sampai suatu ketika perut Chulwong pun terkena pedangnya. Alhasil Chulwong pun tak bisa berkutik. Bukannya menghabisi nyawa Chulwong, justru Taiha membiarkan Chulwong begitu saja. Sementara itu, Unyun berjalan sekuat tenaga ke arah pantai. Di tengah jalan dia menemukan golok Taiha yang tertinggal. Dia mengambilnya sembari mengingat perkataan Taiha tempo lalu. Taiha pernah berkata bahwa laki-laki yang meninggalkan senjatanya pada seseorang berarti dia akan kembali pada orang tersebut. Unyun kemudian duduk menunggu Taiha di sana. Sementara itu Taiha mengantar Hansum ke perahu. Hansum memohon kepada Taiha agar ikut bersamanya. Taiha berkata bahwa ia harus pergi ke suatu tempat. Taiha pun kemudian pergi meninggalkan Hansum dan pangeran. Di tempat lain terlihat Jiho yang tengah mengubur anak buahnya. Terlihat Jiho sangat marah atas tindakan Chulwong. Ia juga merasa bahwa para anak buahnya yang lain juga ikut terbunuh. Kini Jiho bertekad akan membalaskan dendam kematian para anak buahnya yang sudah dianggapnya saudaranya sendiri. Di tempat lain terlihat Daigil yang masih terluka dan patah hati. Dia mabuk dan pandangannya kosong. Bahkan Selwa pun sudah tak bisa lagi menghiburnya. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan Daigil terlihat sempoyongan. Dengan telaten Selwa berusaha menghiburnya. Ia menyanyi dan menari tapi Daigil tak bereaksi apapun. Dalam keadaan mabuk, Daigil berhalusinasi melihat bayangan Unyun yang menoleh kepadanya. Sementara itu Taiha berhasil menemukan Unyun. Dia melihat Unyun sedang duduk menantinya sambil memegang goloknya. Taiha terharu mendengar pengakuan Unyun yang sedang menunggunya. Taiha kemudian memeluk dan mencium Unyun saat itu juga. Di saat Taiha dan Unyun tengah beradu asmara, Daigil masih dalam kondisi melihat bayangan Unyun. Bayangan Unyun terlihat prihatin melihat Daigil yang sekarang. Setelah itu bayangan Unyun berjalan pergi meninggalkan Daigil yang menangisinya. Pasca kejadian tersebut, Daigil terus frustasi. Keadaan Daigil yang semakin parah membuat Selwa tak tega. Ia menyuruh Daigil untuk tidak menahan air matanya dan mengikhlaskan Unyun. Tak sesuai harapan, Daigil marah dan dia merasa tak perlu untuk meneteskan air mata hanya karena hal sepele. Selwa memberikan nasihat bahwa kehidupan itu seperti mendaki. Semakin tinggi memanjat, maka akan semakin curam tebing di sekitarmu. Alih-alih mendengarkan apa yang dikatakan Selwa, justru Daigil malah pingsan. Di tempat lain, Unyun dan kawan-kawan berhasil berlayar menyelamatkan pangeran. Hansum yang terlihat sedih membuat Taiha penasaran dan menanyakan mengenai masalah yang terjadi. Dari cerita Hansum, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya ia meninggalkan seseorang yang ingin ia bahagiakan kelak. Taiha menyemangati Hansum dan mengajaknya untuk menjemput orang tersebut ketika misi mereka selesai. Namun sayang, orang yang dimaksud oleh Hansum sudah tiada. Dan dengan menahan air matanya, ia berkata tak akan kembali lagi ke Pulau Jeju. Taiha tak bisa membantu lagi. Ia hanya bisa menyemangati Hansum dan pergi masuk untuk melihat pangeran. Setelah masuk, ia kagum dengan sikap Unyun yang sangat perhatian dengan pangeran. Malam yang semakin larut membuat Daigil tertidur.
Seolhua mencoba memberinya selimut, namun Daegil yang mabuk refleks merangkulnya. Hal itu tentu membuat Seolhua panik. Namun setelah Daegil berbicara dan mengeluhkan mengenai hidupnya, barulah Seolhua pun diam dan merasa kasihan dengan Daegil. Bersamaan dengan itu terjadi pembunuhan seorang bangsawan yang tengah bersama Neng Siska. Neng Siska ini adalah Kisaeng yang biasa bersama dengan Kyungsik. Kedua bangsawan yang bersama Neng Siska terbunuh dengan luka tembak di kepala. Pelakunya tak lain adalah Eobuk. Untunglah Boki yang menemaninya dapat membuatnya aman dari kejaran polisi. Tragedi terbunuhnya bangsawan membuat warga sekitar menjadi cemas. Inspektur Oh yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini merasa frustasi akibat tidak ada hasil yang ia dapatkan. Agar upayanya tidak nihil, ia pun membawa Kang Darmin, seorang dokter kuda, untuk diinterogasi. Tentu hal ini membuat teman-temannya takut. Namun Inspektur Oh berjanji bahwa ia tidak akan menyakiti Kang Darmin. Sementara itu, Boki dan kawan-kawannya mendapat beberapa senapan tambahan dari hasil jual beli sertifikat yang didapat Eobuk dulu. Karena senapan yang didapat hanya beberapa buah, Eobuk lantas merasa curiga dan menuduh temannya telah melakukan korupsi. Untungnya perdebatan tersebut dapat dilerai dan tidak menimbulkan perpecahan. Berganti pada kelompok Taeha yang tengah melanjutkan perjalanannya. Unyun meminta Hansum untuk memberikan pangeran kepadanya. Tak terima karena pangeran tersebut disebut seorang anak, Hansum pun tidak sudi menuruti perintah Unyun. Namun alasan Unyun masuk akal juga. Ia tak ingin dicurigai dan ingin terlihat seperti orang pada umumnya. Tak hanya itu, Unyun menyuruh Hansum berhenti memanggil Taeha dengan sebutan jenderal di tengah keramaian. Tentunya dengan tujuan agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Hansum belum bisa menerimanya, namun Taeha sependapat dengan Unyun. Di tempat lain, Daegil yang sadar marah karena Seolhua berada di kamarnya. Seolhua menahan tawa mengingat orang yang menyuruhnya berada di sana adalah Daegil itu sendiri. Pengaruh miras yang terlalu banyak membuat Daegil tak mengingat kejadian semalam. Ia tak menghiraukan dan menyuruh Seolhua untuk segera berkemas dan pergi. Di tengah perjalanan, Daegil menceritakan kisah awalnya terbentuknya Tirochono. Kejadian berlatar waktu 6 atau 5 tahun yang lalu. Saat itu Jenderal Choi tengah gelisah menunggu ujian militer. Dan Wang Sun sebagai seorang pencuri melihat kesempatan tersebut. Dengan sengaja ia pun menabrak Jenderal Choi dan mencuri uangnya. Walau awalnya tak menyadari, namun Jenderal Choi sadar ketika ia mengecek kembali dompetnya yang sudah dibawa kabur oleh Wang Sun. Bertepatan dengan itu, Daegil memanfaatkan gelagat Wang Sun yang mencurigakan. Seperti biasa, ia menggunakan trik penyamaran menjadi seorang petugas keamanan. Wang Sun panik dan mencoba memberikan perlawanan agar ia bisa melarikan diri. Sayangnya belum jauh ia berlari, Choi sudah berada di depannya. Wang Sun mencoba melawan, namun ia bukanlah tandingan dari Jenderal Choi. Setelah Choi mendapatkan uangnya, Daegil datang dan menyerobot uang tersebut. Pertarungan memperebutkan uang itu pun terjadi. Daegil bertarung sengit dengan Jenderal Choi. Dan Wang Sun mencoba mengambil kesempatan namun selalu gagal. Singkat cerita, pertarungan berakhir setelah Daegil memberikan separuh uang milik Choi kepadanya. Ia juga menawarkan kerjasama kepada Choi untuk menghasilkan uang bersama dan berjanji menyebutnya sebagai jenderal. Itulah mengapa alasan Choi ini dipanggil jenderal. Sementara itu, Wang Sun bersedia untuk mengikuti Daegil dan menganggapnya sebagai ketuanya. Kita kembali ke masa sekarang.
Nasib Jenderal Choi yang kedinginan memaksanya untuk mengikuti rencana Wang Sun. 오늘은 그냥 우리 어디 여염집에나 들어가서 Sebagai seorang top global playboy kecamatan, Wang Sun berhasil masuk ke rumah seorang wanita yang hanya ditemani oleh seorang budak. Bahkan dengan lagak peramalnya, Wang Sun berhasil merayu tuan rumah yang ada di sana. 어찌해야 합니까? 어찌 그리 잘하시오. 지금 이거 Jenderal Choi tak jauh berbeda. Tubuhnya yang kekar dan pekerja keras juga mendapatkan perhatian serius dari seorang budak wanita. Di tempat penjaga kedai, sebut saja Neng Wulan dan Neng Rini. Kedua sejoli yang akan tidur dikagetkan dengan Inspektur Oh yang menyeret mereka keluar. Neng Wulan dan Neng Rini terkejut setelah melihat kawan mereka Kang Darmin sudah babak belur. Terlihat bahwa Inspektur Oh merupakan sosok yang selalu mengambil keuntungan. Ia tak ingin disalahkan atas kinerjanya dan mengkambing hitamkan kawannya sendiri. Kang Darmin membujuk Inspektur Oh untuk mengingat setiap kebaikan yang telah diberikan oleh mereka. Namun hal itu justru membuat Inspektur Oh marah dan melampiaskannya kepada Kang Darmin. Neng Wulan dan Neng Rini dapat selamat dari interogasi karena mereka membuat pengakuan palsu agar lepas dari kekejaman Inspektur Oh. Lalu kembali ke Jenderal Choi. Sebelum tertidur, Jenderal Choi didatangi oleh Wang Sun. Mereka berdua panik karena tahu bahwa suami dari pemilik rumah tersebut telah kembali. Mereka pun lantas bergegas pergi demi menyelamatkan diri dari kejaran warga. Di pagi harinya akhirnya Trio Chuno dapat berkumpul kembali. Suasana menjadi ceria kembali, mereka saling sapa dan seakan tahu apa yang sudah masing-masing lakukan sejak perpisahan kala itu. 무고한가? 여염집 계집 달고 놀다가 사고나 쳐. 가자고. Dalam perjalanan tersebut, Jenderal Choi memberikan sebuah pesan rahasia yang ia temukan sebelumnya. Daigil dapat memecahkan kode tersebut yang mana kode itu mengarah kepada kuil dengan sebuah batu. 운주사. Daigil yang masih labil ingin segera membuktikan kebenaran bahwa Unyun telah menikah. Ia pun memukul Jenderal Choi yang sempat menghalanginya untuk pergi. 추장군. Daigil kemudian dengan nekat menghajar para polisi dan mengambil kuda yang ada di tempat tersebut. Setelah agak jauh, Selwa memberitahu Jenderal Choi dan Wang Sun bahwa Unyun telah menikah dengan Taiha. Tentu kedua sahabat itu paham dengan apa yang dirasakan Daigil dan mereka pun ikut serta mengejar Daigil. Sementara itu, pihak Taiha berhasil sampai di tempat yang dimaksud oleh kode rahasia tersebut. Seluruh mantan pasukannya juga datang dan suasana menjadi haru. Mengingat waktu dan penderitaan yang cukup lama mereka tunggu untuk dapat berkumpul kembali. Ditambah lagi tanda budak yang ada di dahi mereka seakan menunjukkan kehidupan yang mereka alami begitu rendah. Lalu pihak Daigil agak terhambat karena harus meninggalkan kuda mereka. Jenderal Choi tahu bahwa jalan yang mereka tuju cukup curam dan mereka juga harus meninggalkan jejak dari para polisi sebelumnya. Trio Chuno pun berlari dan sampai di batu tersebut. Sayangnya Taiha dan pasukan mereka sudah hilang. Seperti biasa mereka pun berpencar dan memutuskan untuk berkumpul kembali setelah 1 jam. Part kali ini pun ditutup dengan Daigil yang berlari mencari keberadaan Taiha. Sedikit bocoran dari Mimin, di part selanjutnya Daigil akan bertemu dengan Unyun. Lantas, akankah ia terus mengejar Taiha atau menunjukkan dirinya kepada Unyun? Dan seperti biasa kita tutup dengan jargon kesayangan kita. Film pun bersambung pas lagi seru-serunya.